Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sungguh satu sukacita dan senang dapat berjumpa lagi di acara doa pagi KMM Pantai Indah Kapuk. Kita bersyukur untuk segala anugerah, semua anugerah yang diberikan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus pada kita. Untuk itu mari kita bersama satukan hati untuk memulai dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru kepada kami setiap hari. Bimbing kami terus, arahkan kami terus Bapa, supaya kami dapat menjalani hidup kami semua sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami jadi anak-anak-Mu yang taat. Karena kami tahu, apapun keadaan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami, Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
muliakan, kami tinggikan Bapa kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, Kau selalu sertai kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau yang mendengar seruan hati kami. Haleluya, haleluya. Di kesempatan yang sungguh membahagiakan kita ini, mari kami mengajak kita semua untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita, untuk menyampaikan kepada Bapa pergumulan-pergumulan hidup kita. Tapi jangan lupa juga sukacita kita juga kita sampaikan kepada Bapa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Engkau sertai kami sepanjang hidup kami. Apapun keadaan kami masih sering meleset, kami masih sering tidak tepat dalam melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tapi Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengutus Putra-Mu menjadi juru selamat kami. Sungguh tidak ada lagi kata-kata yang dapat mewakili rasa terima kasih kami kepada-Mu, Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Kami tahu Bapa, Engkau selalu mendengar seruan hati kami ya Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Alir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita belajar apa yang dimaksud dengan menyalibkan daging kita. Kita baca dahulu perikopnya ya saudara ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib bukan hanya lambang penderitaan Kristus saja, tapi juga lambang kematian bagi diri kita yang lama. Jadi kalau kita memandang salib, kita ingat Yesus mati di kayu salib. Tapi kita juga harus ingat, aku pun harus mati di kayu salib. Aku harus menyalibkan manusia lamaku, dagingku ini. Banyak orang memandang salib hanya sebagai berkat, tapi lupa kewajibannya untuk menyalibkan diri juga. Ya. Nah, banyak orang maunya berkat saja, tapi tidak mau beban dari salib. Padahal firman Tuhan jelas, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan, ia tidak layak jadi murid Tuhan. Ya, banyak orang itu mau diselamatkan oleh salib Kristus, tapi enggan disalibkan bersama Kristus. Aneh kan? Nah ini saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas dalam firman yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya. Jadi menjadi milik Kristus itu berarti hidup lama kita harus disalibkan, bukan disimpan, bukan dipoles, bukan ditutup-tutupin, tapi dimatikan. Ya. Jadi menyalibkan daging itu konteksnya adalah bukan tubuh fisik saja. Daging itu konteksnya adalah sifat atau natur dosa manusia lama kita. Itulah yang harus
disalibkan. Ya. Jadi seseorang seringkali menjawab hidup Kristen itu menjadi seperti Kristus, makanya disebut Kristen. Betul. Tapi ternyata implementasinya atau aplikasinya tidak demikian. Cuma di mulut. Kalau Kristus mati di kayu salib, maka kita pun harus mati di kayu salib. Manusia lama kita yang kita salibkan. Sama. Kalau kita mengaku murid Kristus, maka kita harus seperti guru kita, Kristus. Kalau kita mengaku hamba Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kan begitu, jangan cuma mengaku tapi tidak melakukan kewajibannya. Konsekuensinya tidak maunya cuman disayang-sayang, dihibur, diberkati. Padahal Tuhan juga menghajar anak yang dikasihinya. Ya. Galatia 5 ayat 17 memperingatkan, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Makanya daging itu selalu saja ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikenal, ingin kekuasaan, melawan kehendak Tuhan, menyenangkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, tapi tidak mengakui dosanya. Atau bahkan saking butanya tidak tahu bahwa ia sedang melakukan kesalahan. Musuh yang terbesar itu nggak jauh-jauh, tapi keakuan dalam diri kita semua ini. Ya, sehingga kita harus menyalibkan daging kita. Sebab jika tidak, artinya kita tidak seperti Kristus. Tidak mau memikul salib, maka kita tidak layak. Memikul salib itu harus dilakukan setiap hari. Bukan cuma hari Minggu. Setiap hari kita pikul salib, sehingga orang lain akan melihat manusia lama dia sudah disalibkan bersama Kristus. Ya, makanya daging ini tidak bisa diperbaiki, hanya bisa dimatikan. Keinginan daging itu hanya bisa disalibkan, bukan dinasihati saja, tapi disalibkan. Daging tidak bisa dididik, tapi bisa disalibkan supaya roh yang memerintah, bukan daging yang memerintah. Ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, yang berasal dari daging adalah daging, dan yang berasal dari roh adalah roh. Jelas. Jadi perbuatan daging seseorang, perbuatan dosa seseorang asalnya dari daging, kedagingannya yang belum disalibkan. Kalau perbuatannya dipimpin roh, jelas menjadi garam terang, berbuah. Kan beda itu. Ya. Jadi kedagingan inilah yang menghalangi Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang. Roma 8 ayat 5. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Daging inilah, dosa inilah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain, Saudara. Kalau Saudara mau ikut Tuhan, salibkan manusia lamamu itu. Salibkan dagingmu itu. Caranya gimana, Pak? Catat baik-baik. Yang pertama, mengakui kesalahan kita dan menyangkal diri setiap hari. Karena dalam Lukas 9 ayat 23 jelas firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jelas itu. Menyangkal diri itu sama dengan menyalibkan manusia lama. Ya, aku harus menyangkal manusia lamaku. Gitu. Yang kedua, kita harus taat, tunduk saja sama pimpinan Roh Kudus, ya, supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita. Mau taat apa enggak? Mau nurut apa enggak? Banyak orang itu sebenarnya bukan tidak mengerti, sudah mengerti, tapi tidak mau nurut. Dagingnya lebih dominan dibanding rohnya. Itu penyebabnya, ya. Yang ketiga, kita harus bisa menolak kompromi terhadap dosa, sekecil apapun dosa itu. Sebab kedagingan itu dimulai dari hal kecil.
mulai dari iri hati. Kan Kain iri hati sama Habel, lalu ia membunuh. Mulai dari marah, sombong, akhirnya tidak mau mengampuni. Dan hal itu kalau dibiarkan lama-lama akan tumbuh menjadi pemberontakan terhadap Tuhan sendiri. Ya, jangan dibiarkan, jangan kompromi sekecil apapun yang dianggap dosa itu. Jangan pernah kompromi, saudara. Berapapun harga yang harus dibayar, jangan kompromi. Yang keempat, membiarkan firman Tuhan menghakimi hati kita. Firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Makanya saudara harus belajar firman, baca kitab suci setiap hari. Jangan buru-buru, harus mengerti sesuai konteksnya. Isi pikiran, perasaan dengan kebenaran. Proses panjang itu, saudara. Supaya yang menjadi tolok ukur hidup kita ini, firman Tuhan. Bukan perasaan atau persepsi diri sendiri. Ya. Kalau saudara benar-benar sudah menyalibkan daging, saudara, sudah pikul salib, itu ciri-cirinya sederhana. Coba dipakai ciri-ciri ini untuk memeriksa diri sendiri sekarang. Ya. Yang pertama, orang yang sudah menyalibkan dagingnya itu tidak mudah tersinggung. Karena egonya sudah mati. Ya. Tidak mudah tersinggung. Kalau orang gampang tersinggung, gampang marah, itu belum menyalibkan dagingnya itu. Yang kedua, orang itu bisa mengampuni tanpa syarat. Ya. Yang ketiga, ia bisa mengasihi tanpa minta balasan. Ya, karena lahir dari roh perbuatannya itu. Yang keempat, menjalani hidup ini dengan damai sejahtera saja. Simple saja. Ya. Nanti dibaca Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ini dibaca ya, saudara ya. Buah roh itu akan nyata ketika kedagingan kita sudah disalibkan. Jika belum, maka seseorang tidak akan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera. Gak bakalan. Jadi kuncinya di daging kita ini. Makanya salibkan dagingmu. Salibkan daging kita. Menyalibkan daging itu menuju jalan kemerdekaan yang sejati. Hidup yang benar. Sebab orang yang kedagingan ya tidak bisa hidup di hadapan Tuhan. Ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika daging itu mati, Kristus bisa hidup di dalam kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tapi dikuasai oleh kehendak Tuhan, yaitu kasih. Dari situlah kita benar-benar merdeka, tidak terikat dengan natur dosa lagi. Ya, jadi ya memang menyalibkan daging itu bukan perkara yang mudah, tapi mutlak perlu dilakukan. Tanpa salib tidak ada kemenangan, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa kematian daging tidak ada kehidupan baru, tidak ada lahir baru. Catat itu baik-baik. Jadi, saudara, mari kita belajar menyalibkan manusia lama kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Rema pagi ini sungguh luar biasa memberkati kami. Terima kasih untuk GMM, terima kasih untuk semuanya. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan, bisa menjadi garam dan terang kemanapun mereka pergi. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.